Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebagai seorang muslim dan muslimah, sudah sepatutnya kita selalu menjalankan perintah yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Di antaranya yaitu membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan oleh para sahabatnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama membedah hukum-hukum tajwid yang kita rangkum dalam kegiatan BBQ, yaitu belajar baca Al-Quran. Nah, benar sekali nih Miss. Insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Nah, di dalam surah Al-Fatihah sendiri terdapat banyak sekali hukum-hukum bacaan yang ada di dalamnya. Misalnya ada izhar syafawi, ada mad tabi'i, mad lain, dan sebagainya. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum bacaan tersebut. Sampai ketemu ya, bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana kita telah membaca dan mempelajari surah Al-Fatihah, kita dapat menemukan atau menyimpulkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah terdapat kurang lebih 9 hukum bacaan tajwid. Yang pertama yaitu tarqiq. Tarqiq dalam surah ini terdapat pada lafal jalalah. Lafdzul jalalah artinya yaitu lafaz Allah, di mana lafaz Allah ini dibaca tipis karena bertemu dengan harokat kasrah pada huruf sebelumnya. Dalam surah Al-Fatihah terdapat pada 2 ayat, yaitu ayat yang pertama yang berbunyi Bismillah. Nah, Bismillah dibaca tipis. Kemudian terdapat juga pada ayat selanjutnya yaitu Alhamdulillah, lillah dibaca tipis. Hukum bacaan yang kedua yaitu alif lam syamsiyah, yaitu apabila ada alif lam yang bertemu dengan huruf yang setelahnya berharokat tasydid. Bedanya dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dibaca jelas. Contoh alif lam syamsiyah yaitu terdapat pada lafal Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Kemudian selanjutnya adalah lafal Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada juga lafaz Yaumiddin. Kemudian pada juga lafaz Ihdinas Shirata. Kemudian ada juga Shiratal Ladzina. Sedangkan alif lam qamariyah terdapat pada beberapa kata, di antaranya alhamdu. Alnya harus dibaca jelas. Kemudian Rabbil Alamin, alif lam sebelum huruf ain. Selain itu ada juga bacaan mad. Mad artinya dibaca panjang. Nah, dalam surah Al-Fatihah terdapat 3 jenis mad, yaitu mad tabi'i, kemudian mad arid lis sukun, dan yang terakhir adalah mad lain. Mad tabi'i dan mad arid lis sukun itu sama, hanya yang membedakan mad arid lis sukun apabila ada mad yang ada atau jatuh pada akhir ayat. Jadi yang disebut mad arid lis sukun hanya ada di akhir ayat. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Lafal min, potongan kata min dalam ayat tersebut merupakan bacaan mad arid lis sukun. Adapun mad tabi'i yaitu terletak pada awal ataupun tengah kalimat dan harus dibaca panjang 1 harokat. Nah, mad yang ketiga yaitu mad lain atau mad lain. Artinya apa? Mad yang kalau dibaca bunyinya au atau ai. Contohnya dalam surah Al-Fatihah terdapat 3 kata yaitu Yaumiddin, di mana harokat fathah bertemu dengan wawu sehingga bunyinya au. Kemudian ada juga kata alaihim, yaitu harokat fathah bertemu ya bunyinya ai. Ada juga kata ghairi, fathah bertemu ya bunyinya ai. Nah, harokat-harokat tersebut atau bacaan tersebut disebut sebagai mad lain. Kemudian ada juga izhar syafawi.
Bedanya idhar itu harus dibaca jelas, sedangkan ikhfa itu dibaca dengung. Nah, pada ayat atau surah Al-Fatihah ini hanya ditemukan bacaan idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Contohnya dalam kata alhamdu, mim sukun bertemu dal. Kemudian ada juga an'amta. Kemudian bacaan selanjutnya adalah idhar halqi, artinya bacaan yang sama dibaca jelas. Bedanya kalau idhar syafawi itu mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kalau idhar halqi yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Contohnya dalam surah Al-Fatihah ditemukan satu kata yaitu an'amta. An'a, nun sukun bertemu dengan ain, harus dibaca jelas. Dan hukum bacaan yang terakhir adalah mad lazim mutlaqal kilmi, yaitu apabila ada bacaan mad tetapi madnya bukan mad tabi'i atau mad arid li sukun, melainkan mad yang harus dibaca panjang 6 harokat, di mana bacaan mad ini bertemu dengan harokat tasydid dalam satu kalimat. Dalam surah Al-Fatihah hanya ditemukan satu kata, yaitu pada kata waladhdallin. Nah, dhalli merupakan bacaan lazim, mad lazim mutlaqal kilmi. Untuk selanjutnya adalah praktik atau penerapan hukum bacaan tersebut dalam surah Al-Fatihah yang akan dicontohkan dan akan disampaikan oleh Mr. Kurniawan. Oke teman-teman, nah kalau tadi kita sudah membahas tentang hukum apa saja yang ada di dalam surah Al-Fatihah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar, ya. Teman-teman bisa langsung ikut mempraktekkan masing-masing. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang teman-teman bisa coba ya. Coba sampai perlahan-lahan dan coba sampai bisa. Semangat semuanya. Demikianlah video pembahasan pembelajaran kita hari ini tentang surah Al-Fatihah yang membahas tentang hukum bacaan dan prakteknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk teman-teman kalau ingin bisa silakan dipraktekkan secara terus-menerus. Mudah-mudahan dengan terus mengasah kemampuan, insya Allah kita bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.